Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan. Selamat pagi selaku Ibu dosen pengampu manajemen pemasaran, yaitu Ibu Al-Fatih. Hari ini kami dari kelas manajemen pemasaran B ingin memaparkan tentang materi merancang dan mengelola saluran pemasaran yang akan kami implementasikan kepada perusahaan Unilever. Untuk itu, kami akan memperkenalkan anggota kami satu persatu. Yang pertama ada Diva Nadia Jamil dengan NIM belakang 045, lalu ada Marsha Ananda Putri dengan NIM belakang 052, ada Fernando Daniel dengan NIM belakang 068, ada saya sendiri Melva Zafira dengan NIM belakang 085, dan ada Muhammad Hidayatur Rahman dengan NIM belakang 086. Setelah itu langsung saja lanjut ke materinya yang akan saya serahkan kepada rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saluran pemasaran dan jaringan nilai. Sistem saluran pemasaran adalah telinga dan mata perusahaan di pasar. Mereka memberi perusahaan informasi berharga tentang pelanggan, pesaing, dan pemain lain di pasar. Jaringan nilai. Jaringan nilai melihat seluruh pemain sistem rantai pasokan sebagai mitra daripada pelanggan. Tujuan jaringan nilai adalah untuk meningkatkan produktivitas, menghemat biaya, dan meningkatkan pendapatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah rancangan saluran. Dalam merancang sebuah sistem saluran terdiri dari 4 cakupan. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan konsumen. Dalam merancang saluran pemasaran, pemasar harus memahami tingkat keluaran jasa yang diinginkan pelanggan sasaran. Nah, saluran ini menghasilkan 5 keluaran, yaitu ada ukuran lot, waktu tunggu dan waktu pengiriman, kenyamanan ruang, keragaman produk, serta dukungan layanan. Yang kedua yaitu menentukan tujuan saluran. Di sini rancangan saluran ini harus memperhitungkan kekuatan dan juga kelemahan dari berbagai jenis perantara yang berbeda. Rancangan saluran harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lebih luas, peraturan dan juga larangan undang-undang mempengaruhi rancangan saluran. Yang ketiga ada mengidentifikasi alternatif saluran utama. Di sini perusahaan dapat memilih dari berbagai jenis saluran untuk menjangkau pelanggannya, mulai dari tenaga penjualan, agen, distributor, penyalur, surat langsung, telemarketing, hingga internet. Dan di sini juga suatu alternatif saluran digambarkan dalam 3 elemen, yaitu jenis perantara bisnis yang tersedia, jumlah perantara yang diperlukan, serta syarat dan tanggung jawab masing-masing saluran anggota. Dan yang keempat adalah mengevaluasi alternatif saluran utama. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya keputusan mengelola saluran. Terdapat 5 aspek. Yang pertama, memilih anggota saluran. Nah, pada aspek ini, perusahaan perlu memilih anggota salurannya secara cermat dengan tujuan mendapatkan tenaga saluran pemasaran yang terbaik. Lalu yang kedua, melatih anggota saluran. Pada aspek selanjutnya ini, perusahaan perlu merancang dan melaksanakan program pelatihan yang cermat bagi perantara mereka. Lalu yang ketiga, memotivasi anggota saluran. Perusahaan perlu memandang perantaranya sebagaimana ia memandang pengguna akhirnya. Nah, dalam memotivasi anggota saluran, mereka dapat menggunakan jenis-jenis kekuatan seperti kekuatan kepaksaan yang dilakukan secara paksa dari produsen kepada distributor, atau kekuatan imbalan yang dilakukan atas persetujuan dan menguntungkan dua belah pihak, atau kekuatan yang sah sesuai kontrak, kekuatan ahli, ataupun kekuatan rujukan. Lalu yang keempat, mengevaluasi anggota saluran. Secara berkala, produsen harus mengevaluasi kinerja perantaranya berdasarkan standar seperti pencapaian kuota penjualan, tingkat persediaan rata-rata, atau kerjasama dalam program promosi dan pelatihan. Lalu yang terakhir, mengubah susunan saluran. Pada aspek terakhir ini, produsen harus mempelajari secara berkala dan mengubah susunan salurannya. Perlu diketahui juga bahwa tidak ada satupun saluran pemasaran akan tetap berjalan efektif sepanjang siklus hidup produk tersebut seluruhnya. Keputusan yang paling sulit adalah meninjau kembali seluruh strategi saluran tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang integrasi dan sistem saluran itu sendiri. Di mana sistem saluran itu yang pertama ada sistem pemasaran yang vertikal. Sistem pemasaran vertikal sendiri adalah saluran pemasaran konvensional yang mencakup produsen independen, pedagang grosir, dan pengecer. Di mana sistem pemasaran vertikal ini dibagi menjadi 3, ada VMS korporat,
VMS teradministrasi, dan VMS kontraktual. Lalu ada sistem pemasaran horizontal. Sistem pemasaran horizontal adalah sistem di mana dua atau lebih perusahaan yang tidak berhubungan menyatukan sumber daya atau program untuk mengeksploitasi peluang pemasaran yang muncul. Nah, lalu yang terakhir ada sistem pemasaran multisaluran, di mana sistem pemasaran multisaluran adalah terjadi ketika perusahaan menggunakan dua atau lebih saluran pemasaran untuk menjangkau satu atau lebih segmen pelanggannya. Lalu, setidaknya dengan melakukan salah satu sistem pemasaran ini, perusahaan akan mendapat 3 benefit. Yang pertama adalah meningkatkan cakupan pasar, biaya saluran yang rendah, dan lebih banyak penjualan yang lebih sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi saluran pada salah satu perusahaan, yaitu PT Unilever. PT Unilever Indonesia Tbk menerapkan strategi Vertical Marketing System atau VMS dengan sistem Corporate VMS yang dalam penerapannya yaitu perusahaan akan mengendalikan distributor secara penuh. Akan tetapi distributor tidak dapat mengendalikan outlet secara penuh, melainkan hanya memberikan beberapa support saja. PT Unilever Indonesia mengandalkan targeting dan positioning yang jelas dan terukur dalam melakukan proses pemasarannya. Dalam sisi targeting, walaupun segmentasi pasar dari produk Unilever itu berbeda-beda, akan tetapi targeting perusahaan itu sendiri tetaplah sama, yakni masyarakat umum. Dalam hal positioning, Unilever memposisikan perusahaannya sebagai perusahaan yang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat dengan berbagai macam merek yang berkualitas. PT Unilever Indonesia menggunakan berbagai cara dalam melakukan proses pemasarannya, yakni dengan melakukan periklanan, promosi penjualan berupa diskon dan lain-lain, program publisitas seperti melalui TV, penjualan secara langsung atau pribadi, dan dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. PT Unilever Indonesia memanfaatkan saluran pemasaran untuk mempermudah proses komunikasi, distribusi, dan pelayanan dari perusahaannya, serta melakukan penyampaian-penyampaian yang persuasif, sehingga konsumen tertarik menggunakan produk-produk dari PT Unilever Indonesia. Sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Melva Safira, selaku moderator. Ya, lalu untuk kesimpulannya sendiri dari pemaparan hasil kami diskusi adalah dengan mempunyai rancangan pengelolaan dan saluran pemasaran yang baik, dengan begitu perusahaan akan mampu mewujudkan pendistribusian yang lancar serta akan mempunyai jaringan pemasaran yang lebih luas. Saluran yang nantinya akan dipilih akan mempengaruhi semua keputusan pemasaran lainnya, seperti penetapan harga, yang perusahaan ini akan tergantung pada apakah perusahaan menggunakan pedagang massal atau butik berkualitas tinggi. Sekian dari pemaparan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.